Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang estimasi interval rasio dua variansi dari mata kuliah Statistika Matematika. Sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tasya Ardianti Herlambang dari Program Studi S1 Matematika Universitas Brawijaya. Misal S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variansi dari sampel acak independen berukuran N1 dan N2 dari populasi normal. Berdasarkan teorema distribusi sampling, jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variansi dari sampel acak berukuran N1 dan N2 dari populasi normal dengan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka F sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat dikali S1 kuadrat dibagi dengan sigma 1 kuadrat dikali dengan S2 kuadrat. Ini berdistribusi F dengan derajat bebas N1 dikurangi 1 dan N2 dikurangi 1. Lalu kita ingin memperoleh estimasi interval atau selang kepercayaan 1 min alfa dari rasio dua variansi. Kita gunakan dari distribusi F. Kurvanya seperti pada gambar di samping sebelah kiri ini. Dengan 1 min alfanya adalah ini. Sisi kiri adalah alfa per 2 dan sisi kanan juga ada alfa per 2. Sehingga diperoleh F alfa per 2 sebelah kiri dan sisi kanan adalah F 1 min alfa per 2. Setelah itu kita mendapatkan rasio sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Kita bisa mengalihkan dengan S1 kuadrat dan S2 kuadrat sehingga diperoleh hasil seperti ini. Dengan mendistribusikan ini untuk F, maka diperoleh P F alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1 kurang dari F dan F kurang dari F 1 min alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 min alfa. Selanjutnya F akan didistribusikan dengan yang ini menghasilkan persamaan berikut ini. F alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 per F 1 min alfa per 2 N2, jangan lupa di sini nilainya adalah terbalik, N2 min 1 dan N1 min 1. Diperoleh persamaan seperti pada slide ini. Jadi dari hasil pada slide sebelumnya diperoleh teorema jika S1 dan S2 adalah nilai dari variansi sampel acak independen berukuran N1 dan N2 dari populasi normal, maka S2 kuadrat per S1 kuadrat dan seterusnya ini merupakan 1 min alfa kali 100% confidence interval untuk rasio dua variansi sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Atau dari hasil yang di atas itu bisa dituliskan dalam persamaan di bawah ini dengan 1 min alfa disebut degree of confidence atau selang kepercayaan. Langsung kita masuk ke contoh soal. Misalkan sampel-sampel acak berukuran N1 sama dengan 16 dan N2 sama dengan 21 dari populasi normal dengan S1 kuadrat sama dengan 0,6 dan S2 kuadrat sama dengan 0,2. Dapatkan interval konfidensi 90% untuk sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Diketahui dari yang di contoh soal di atas itu adalah N1 sama dengan 16, N2 sama dengan 21, S1 kuadrat sama dengan 0,6 dan S2 kuadrat sama dengan 0,2.
Yang pertama dicari adalah 1 min alfa, yaitu interval konfidensi tadi adalah 90%, berarti 1 min alfa sama dengan 90%. Dengan alfa sama dengan 10% sama dengan 0,1. Lalu diperoleh alfa per 2 adalah 0,05. Dan diperoleh juga 1 min alfa per 2 yaitu 0,95. Lalu dimasukkan ke rumus S2 kuadrat per S1 kuadrat, F alfa per 2 yaitu F 0,5, N1 min 1 yaitu 15, N2 min 1 yaitu 20, kurang dari sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat kurang dari S2 kuadrat per S1 kuadrat, F1 min alfa per 2 yaitu F 0,95, N1 min 1 yaitu 15, dan N2 min 1 yaitu 20. Lalu kita ketahui bahwa F alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 per F1 min alfa per 2 dengan N2 min 1 dan N1 min 1. Diperoleh F alfa per 2 adalah F 0,05, 15, dan 20 sama dengan 1 per F 0,95, 20, dan 15. Dari perhitungan di atas diperoleh F 0,05 dan 15,20 menghasilkan 0,2 per 0,6 dikalikan dengan 1 per 2,33 kurang dari sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat kurang dari 0,2 per 0,6 dikali 2,2. Dari perhitungan itu didapatkan 0,1431 kurang dari sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat kurang dari 0,7333. Dari perhitungan yang distribusi fungsi f f 0,05 ini didapat dari tabel selanjutnya. Ada tabel distribusi f. Dari contoh soal sebelumnya diketahui bahwa f 0,95, 15,20, dan di tabel ini diketahui bahwa 15 sebagai F1 yaitu N1 min 1 dan juga V2 itu adalah 20, N2 min 1. Nah, dari tabel ini angka 15 bertemu dengan angka 20 di persentil 0,95 yaitu mendapatkan angka 2,2. Selanjutnya tabel distribusi F dari contoh soal sebelumnya juga yang F 0,95, 20,15. Kita mencari angka 20 di sisi bagian atas dan 15 di sisi sebelah kiri, dan juga persentil 0,95 di sisi kiri. Lalu kita cari hasilnya yaitu diperoleh 2,33. Sekian presentasi materi dari saya. Terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga ilmu ini menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.